selain B2C gue juga ada B2B. Toko-toko yang ngambil barang gue, yang gue produksi maklonin mereka nggak bisa bayar sih. Jadi cash gue tuh sempat ketahan tuh jumlahnya, menurut gue lumayan gede ya, udah masuk angka miliaran. Mereka nggak bisa bayar, sedangkan gue kan harus langsung beli bahan, kasih kerjaan ke tukang, gaji itu kan tetap harus keluar. Jadi di situ cash flow terhambat. Di situ gue baru sadar ternyata tuh B2C kita ternyata tuh jelek banget. Misalnya brand lo tuh gede tuh cuma sampah doang gitu loh. Gue tuh kalau inget-inget itu sih bener-bener sampai mungkin orang nggak tahu, kalau gue ceritain juga teman dekat juga kaget gitu. Sampai gue sama suami gue tuh bener-bener itu makan di pinggir jalan, sampai kayak makan 15 ribuan itu tuh gue tahu tuh di mana itu yang tadi gue nggak tahu bertahan. Itu lu udah kenal gue belum? Sudah sih, waktu itu gue belum berani cerita. Gue jadi kayak merasa bersalah sih sama. Jadi gue mengganti pola pikir gue, daripada gue fokus ke uang, mending gue fokus ke kelebihan gue tuh apa, yaitu bidang kreatif. Jadi gue ngeliat kalau misalkan masalah quantity gue nggak bisa ngalahin. Masalah produksi, yang ini bisa produksi banyak ya karena modalnya lebih baik, gak bisa ngalahin. Yang ini jago digital ads, gue gak bisa ngalahin. Yang gue bisa tandingin apa? Otak gue gue cuma punya modal otak, kreativitas gue yang gue punya. Video ini dipersembahkan oleh Lume Colors. Oke, narasumber gue kali ini cewek yang baru berusia 17 tahun loh, guys. Yang pasti kenapa gue undang dia, karena banyak sekali inspirasi-inspirasi yang gue dapetin ya. Mulai dari gimana cara kolaborasi dengan influencer, kemudian bahkan dia sendiri sudah merambah kolaborasi dengan brand-brand yang lumayan besar gitu loh. Jadi nggak pakai basa-basi, langsung aja gue kenalin Olive, founder dari brand lokal Women's Shoes, Life Love Arts, dan Alofa. Hai Olive, gila kita udah kenalan berapa tahun sih? Kayaknya dari pandemi ya. Iya, pandemi 2020 ya. Saya jam kita ketemu kayak masih identik pakai masker kan. Iya, berarti udah hampir 3 tahun lah ya. Mau lebih kayaknya deh. Oke, langsung aja ya Liv ya. Dari semua bisnis fashion ya yang tersedia di market gitu ya, gue tuh paling nggak pernah mau namanya masuk ke produksi atau produk sepatu gitu. Pertama karena nyetoknya banyak, terlalu banyak varian, ukuran segala macam dan lain-lain, warnanya macam-macam, banyak size-nya. Terus ya banyak size-nya, itu memakan tempat banget. Nah, kenapa sih lo bisa memulai bisnis Alofa? Bentar, Alofa atau Life Love Art itu bedanya apa sih? Jadi pertama kali banget tuh sebenarnya Life Love Art. Oke. Tapi seiring dengan tuntutan zaman, perkembangan, kita akhirnya split jadi ada 2 brand. Alofa itu produk untuk keseharian sih, jadi buat yang ready stock, yang buat daily, kantor, hangout dan lain-lain. Kalau Life Love Art itu mungkin kayak lebih ke campur idealisme gue, dimana gue menciptakan produk-produk unik yang edisi palsu, special collaboration, itu semua dituang di Life Love Art. Jadi lo bisa mencurahkan kreativitas lo lah ya. Nah, ya kenapa lo pilihnya sepatu? Jadi sebelum mulai entrepreneur lah ya kalau bahasa sekarang tuh, bener-bener coba itu jualin banyak hal. Tapi kayaknya memang orang bilang kan kerja itu kayak jodoh-jodohan gitu kan, sama seperti cari pacar, cari pink, cari rumah. Ya mungkin jodohnya itu di Women's Shoes ini gitu. Jadi secara langsung akhirnya ditekunin, akhirnya nggak terasa tuh berlanjut dan lebih dari 1 dekade. Kita dari 2012. Jadi gue bener-bener lulus, masih kuliah malah. Enggak, cuma apakah ini lo ada nerusin bisnis orang tua kah? Jadi bener-bener out of the blue, aku pengen bisa bisnis sepatu lah. Jadi bisa dibilang nggak sengaja terjun. Awalnya juga sebenarnya aku reseller Ci. Jadi aku reseller dari orang. Reseller produk apa? Sepatu. Ini. Jadi awalnya tuh kayak customize dari orang. Terus lama-lama kan bikin kok kayaknya hasilnya nggak bagus, nggak sesuai. Sedangkan kan kalau jualan itu kan kita jualan dari nama baik ya, maksudnya aku jual ke teman-teman, terus kalau teman beli kok kayaknya produknya Olive ini nggak bagus. Jadi lama-lama berusaha cari problem solve untuk produknya, kayak ini aku harus kasih yang lebih bagus. Lama-lama akhirnya jadi malah produksi sendiri, bikin brand sendiri. Jadi benar-benar bisa develop tuh benar-benar dari nol, mulai dari bahan, spon, material dan lain-lain gitu lah.
Nah itu mulai dari bikin timnya, nyari tukang, apa sebenarnya tukang kan ya, atau apa sih? pengrajin Pengrajin sepatunya, itu gimana gitu. itu benar-benar memang awal sih jodoh-jodohan sih Ci. Jadi awal gue mulai tuh kita benar-benar buta banget. Aku berkelana tuh dari pasar ke pasar tuh nyari kayak misalkan toko-toko tradisional yang kayak ada kan satu daerah tuh aku lupa nama jalannya, kayak misalnya di pasar tuh benar-benar sepatu semua gitu loh. Tapi yang kita taunya mungkin ya versi jadul-jadul gitu atau sepatu. Nah itu sebenarnya tuh ada suppliernya, Supplier atau pengrajinnya langsung. betul. Yang kadang tuh sebenarnya masih nganterin langsung karena mereka sendiri tuh masih tradisional dan semua tuh masih dikerjakan sendiri. Terus lama-lama kita ngeliat kok kayaknya hidupnya juga nggak ada ya, maksudnya yang hidupnya juga nggak terarah. Jadi masa kita coba tawarkan kerjasama, maksudnya sama-sama buat lebih baik karena kan tujuannya sama-sama mau lebih baik kan, gimana caranya mau majuin. Terus dari toko bahan juga kita misalkan dapat nih supplier pabrik, nah dari pabrik bantu kenalin ke pengrajin gitu juga. Jadi bener-bener kita cari tuh kiri kanan tuh cocok. Oke, terus apa yang menginspirasi lo bikin namanya Alive Love Art? Itu artinya apa sih? Alive, hidup, mencintai seni gitu maksudnya gitu ya? Iya Ci, awalnya itu karena aku basicnya kan anak seni. Iya. Lulusanku graphic design, terus harusnya tuh kerjaanku itu kalau menurut jurusan yang aku ambil tuh harusnya mendesain billboard, new media, bikin logo buat perusahaan, company profile. Tapi ya nyasar lah jadi desainer gitu sepatu. Nah, tapi sebenarnya masih bersangkutan sih. Jadi kayak basic fotografi, editing. Kan kalau misalkan sekarang kita jual di marketplace semua harus ada banner dan lain-lain. Masih kepake lah gitu semuanya. Lu sempat kerja sama orang? Pernah kerja Sebagai di bidang yang graphic designer buat billboard segala macam. sempat nyasar juga jadi marketing support di perusahaan cooling tower. Oke, berarti ini berdirinya Alive Love Art ini sendiri di tahun berapa? Kalau mau dibilang mulainya sih sebenarnya dari aku kuliah, karena aku suka cari sambilan. Tapi ya aku hitung resmi itu dari terdaftar merek dagang, jadi hitungannya dari 2012. Berarti dari 2012 selama 1 dekade, gila lebih dari 1 dekade kan ya. Lu bener gak sih kayak ngalamin momen yang paling berat gitu yang bikin lo akhirnya mau nyerah aja gitu? Apalagi pas kayak kan pandemi gitu kan. Pandemi kan orang-orang pengen diem di rumah ya. Bisnis sepatu tuh sempet kepikiran sama gue, gimana ya orang pada punya bisnis sepatu ya, ada gitu yang mau beli sepatu mereka gitu. Jadi waktu kalau orang tuh rata-rata kan terpuruknya kenanya tuh pas pandemi. Iya. Saya bilang gua after pandeminya. Jadi waktu lagi pandemi itu kan toko-toko semua tutup, Iya. online berjaya kan. Iya. Tapi ada sempat masa tuh yang tinggi-tingginya banget tuh orang sampai nggak keluar rumah. Jadi ketika orang haus belanja, mereka belanja online, itu orderan gue tuh meningkat banget karena orang semua haus belanja, mereka belanja di online. Tapi ketika toko tutup, nah kan jadi sebenarnya tuh melewati proses waktu. Selain B2C, gue juga ada B2B. Toko-toko yang ngambil barang gue, yang gue produksi maklonin mereka nggak bisa bayar sih. Jadi cash gue tuh sempat ketahan tuh jumlahnya. Menurut gue lumayan gede ya, udah masuk angka miliaran. Hampir ya kurang lebih lah gitu. Iya. Hampir kena segitu. Mereka nggak bisa bayar, sedangkan gue kan harus langsung beli bahan, kasih kerjaan ke tukang, kok gaji itu kan tetap harus keluar. Jadi di situ cash flow terhambat. Di situ juga masalahnya memang dari kita juga laporan keuangan sih. Jadi dan di situ baru sadar brandingnya kita tuh ternyata juga kurang. Jadi itu betul-betul hantaman gede buat gua, transisi gede-gedean lah. Di situ gua baru sadar ternyata tuh B2C gua tuh jelek banget. Yang B2C-nya Alive Love Art. Iya, jadi kita kan ada production yang untuk makluan sama yang buat B2C. Jadi B2C kita ternyata tuh jelek banget, maksudnya brand lo tuh gede tuh cuma sampah doang gitu loh, kayak Kenapa begitu? karena nggak menjual sama sekali Ci, karena kita terlalu fokus ke B2B tanpa memikirkan B2C. Bentar. Jadi dari B2C Awalnya ini ketika lo baru merintis yang daftar merek dagang di tahun 2012, ini lo jualannya ke customer atau langsung ke B2C dulu. B2C dulu ke customer? B2C, tapi lama-lama kan kita banyak kerjasama dengan e-commerce, dengan department store. Iya. Jadi sebenarnya department store itu sendiri tuh kalau yang saya tahu dalam satu department store mereka sendiri punya banyak merek yang mereknya mereka sendiri. Oke. Jadi mereka udah tahu nih kualitas produk kita, segala macam. Mereka akhirnya produksi kita berubah menjadi supplier. Ya, dan ya jualan langsung ke customer, akhirnya pindah jadi jualan ke partai besar lah. kayak sebagai pabrik. Iya. Maklon. Nah, pas pandemi itu tadi case-nya ketahan, kita baru sadar kalau ternyata penjualan kita yang ecer itu
nggak ada sama sekali, maksudnya minus banget, nggak bisa buat support. Jadi yang selama ini support tuh udah pelan-pelan tuh kita nggak sadar tuh tergerus ke maklum. Kenapa justru setelah pandemi ya? Karena baru nyadar gitu Ci, kayak ternyata tuh penjualan sales B2C-nya tuh kecampur aduk. Jadi manajemennya kita tuh berantakan. Karena kita fokus sebenarnya tuh ngejar duit. Saat itu kan di kepala bener-bener ngefokusin tuh duit, uang semua deh gitu kan. Jadi operasionalnya masih Berantakan lah. Jadi cash flow-nya mampet. cash flow-nya mampet. B2C-nya juga nggak jalan. Terus kena sama kemajuan teknologi, itu juga ngaruh. Jadi kita kan mainnya fokusnya ke marketplace online. Saat itu digital ads tuh mulai keluar. Nah kita tuh telat ngikutin zaman. Jadi otomatis yang eksis di marketplace adalah mereka yang memakai digital ads. Iya. Baik kayak Meta, marketplace ads. Nah itu kita telat banget ngikut. Iya. Jadi begitu sadar tuh benar-benar tuh habis gitu loh. Udah kayak case-nya tuh habis. Gue tuh kalau ingat-ingat itu Ci benar-benar sampai, mungkin orang nggak tahu kalau gue ceritain juga, teman dekat juga kaget gitu. Posisi itu tuh gue benar-benar sampai nggak bisa gajian buat diri sendiri. Sampai gue sama suami gue tuh benar-benar nggak keluar kemana-mana, bahkan sampai kayak istilahnya mungkin yang standar yang kita tadinya biasa nonton bioskop atau makan mall itu sampai nggak bisa sama sekali. Sampai gue benar-benar sama suami tuh ngirit itu makan di pinggir jalan, sampai kayak makan 15 ribuan itu tuh gue tahu tuh di mana itu yang tadi gue nggak tahu. Sampai benar-benar mau ngirit segitunya gitu loh. Orang nggak tahu. Yang mereka tahu mungkin kayak kita tuh katanya, wah ini brand bisa bertahan. Itu lo udah kenal gue belum? Udah. Serius? Sudah Ci. Waktu itu gue belum berani cerita. Tapi maksudnya ada yang gue tanya tuh kayak waktu seputar Ci, kalau misalkan mau pinjem bank di mana? Ada sih, biasanya gue belum berani cerita segitu-segitunya. Terus nah itu juga mungkin titik balik lah. Jadi kayak kita coba keluar zona nyaman. Makanya di situ bisa jadi ada 2 brand sih. Jadi awal pertama dari brand Life Lovers itu aku mikir kayaknya nggak bisa begini-begini aja. Jadi aku split jadi 2 brand. Satu fokus ke kreativitas, satu fokus buat ke produk daily. Ya produk daily ini yang Alpha betul. Jadi soalnya coba dari namanya yang disingkat aja, karena kita biasanya dikenal itu tuh karena dari customer suka manggil kita tuh Mimin Alpha gitu. Jadi disingkat akhirnya biar lebih familiar. Lahirlah si Alpha ini buat produk sehari-hari. coba ya kalau gue rekap, mungkin gue nangkapnya gini kali ya. Mungkin ketika pas di awal-awal, karena lo itu melihat omset itu secara kesatuan ya kayaknya ya. Yang penting gue bulan ini ada income. Dan lu waktu itu mungkin belum menganalisa ini sebenarnya income-nya lebih besar dari B2B atau dari B2C. Yang penting udah di income nih, bisa jadi satu rekening kali mungkin. Satu rekening. Jujur banget ya. Sehingga ketika tiba-tiba dari B2B-nya mandek baru berasa Ketika cashnya udah mampet baru dicari. Ternyata operasional juga gedean. Tapi nggak ada yang kabur kan? Maksudnya dari pembayaran, dari utang mereka ke lo? Mau bilang kabur enggak, dicicil. Tapi kan jumlahnya yang harusnya misalnya diterima gede banget itu dicicil sampai setahun itu kan berasa ya Ci ya. Jadi kayak harusnya di bulan depan dicicil, sedangkan tiap bulan tuh kita juga ada biaya operasional yang harus dikeluarin, biaya produksi. Karena kalau pengrajin kita itu nggak bisa stop dikasih kerjaan Ci. Kalau nggak tuh mereka juga nggak makan. Jadi mereka harus dapat supply itu dari kita. Jadi benar-benar kitanya harus muter otak. Gue jadi kayak merasa bersalah sih sama mereka. Kenapa sih? Jujur dulu gue agak sedikit ngejudge lo. Oh my god. Ngejudge lo kayak ngejudge dalam arti yang waktu awal-awal lah. Kayak lu punya anak ada berapa? 3 kan. Ih kok kayak Olive ribet banget sih. Soalnya gue ngeliat lu tuh nggak kelihatan susah lah. Olive itu guys selalu ceria ya. Selalu ceria, ketawa, bercanda gitu kan. Terus maksud gue berapa kali kan lu bilang, aduh anak gue lagi sakit nih atau kayak gini-gini. Gini-gini tuh kejadian sedih ya. Terus gue inget banget, lu kayak lagi pusing banget. Emang lu gak ada helper gitu, maksudnya yang ngebantuin atau kayak babysitter gitu kan? Bener. Apalagi lu punya anak kan yang masih kecil kan. Udah gitu ya karena gue juga gak gitu tahu gimana dan apalagi lu kalau misalnya lagi balik ke rumah gue selalu beli minuman, maksudnya minuman apa segala macam. Gue beneran gak tahu sama sekali loh, Liv. Ya gitu lah Ci. Jadi kayak mau
itu juga masalah mau fokus nyari kerjaan, mau fokus kerjaan sama anak minggu sosial kan sebenarnya simpelnya kita tambah pembantu kan, tambah babysitter atau kan. Tapi gue nggak ada dana buat itu. Untungnya puji Tuhan gue masih disupport sama keluarga, masih ada orang tua yang bisa bantu, mertua juga masih ada gitu kan. Jadi benar-benar memang keluarga tuh penting banget ya. Jadi saat kita down tuh yang nemenin tuh keluarga gitu. Ya teman yang baik yang positif juga membantu banget. Gue juga maksudnya gue nggak munafik gue saat ini bisa ada juga karena circle teman-teman yang baik kayak Luci, teman-teman lain yang selalu support gue. Dulu tuh gue tuh insecure banget. Dan sisa-sisa itu masih ada. Karena gue nggak pernah ngerasa diri gue tuh hebat. Gue tuh selalu ada tuh karena orang lain dan buat orang lain. Tapi kuat sih, Liv. Beneran sih. Dan bener ya, maksud gue kayak ya gitu ya. Jadi guys, buat kalian yang sebenarnya kita bisa jadi atau orang-orang gitu ya, orang-orang yang selalu kelihatan tenang gitu ya, kelihatan happy gitu ya, belum tentu hidup dia tuh enak-enak aja gitu. Bedanya dia nggak ngeluh aja, itu doang sih kalau menurut gue ya. Gue hampir nggak pernah dengar lu tuh ngeluh soal duit tuh, gue hampir nggak pernah. Paling lu cuma ngeluhnya lucu-lucu, aduh ini gini nih, aduh ini anak gue pengen beli anjing nih, aduh apa segala macam. Pokoknya yang emang kayak topik pembicaraan yang Karena kalau soal yang sangat kecil dan kita juga dalam circle gue, maksudnya meskipun benar-benar nggak ada cash ya istilahnya, itu pantang banget bagi gue tuh buat pinjam duit ke teman, karena uang dia bisa merusak pertemanan. Nah kan maksudnya jadi gue tuh nggak mau banget buat kita temenan tuh ada maksud. Jadi makanya gue bener-bener, nah di situ salah satu yang ngajarin gue. Jadi after gue lewat pandemi, sebenarnya kalau misalnya kita baru kenal pandemi, tapi yang nolongin gue malah misalkan Cik Christine dan teman-teman lainnya kan. Jadi gue merasa kok yang bantuin gue tuh malah teman-teman baru. Jadi ternyata tuh pertolongan dari Tuhan tuh nggak selalu malah bukan dari sahabat-sahabat lama, Ci. Sahabat-sahabat lama ketika kita di bawah tuh mungkin dia berbalik gitu ya. Jadi dari situ tuh gue juga jadi dapat visi misi tuh, gue mau hidup gue tuh bermakna bagi orang. Jadi kayak gue orang baru pun gak apa-apa gue bantu gitu maksudnya, dan lain bukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, tapi karena gue ingat gue juga dulu tuh dibantu sama orang. Maksudnya gue siapa sih, Ci, baru kenal lu pas pandemi, tapi kalau lu kan misalkan kayak ditanyain apa, lu gak pernah pelit ilmu dan lain-lain, yang lu bagiin ke gue tuh berbagi ilmu tuh itu mahal loh gitu. Maksud gue banyak banget belajar dulu dari teman-teman yang lain gitu kan. Itu salah satunya. Nah selain mau jadi berkat buat orang lain juga, itu juga gue salurin ke customer. Jadi gue salurin ke customer. Nah, Alive Lovers itu tuh bisa dibilang salah satu gue punya sisi kreatif yang gue selama itu nggak bisa salurin kemana-mana. Jadi kayak itu sebenarnya gue suka produk tuh kalau itu agak unik, nggak pasaran. Tapi kan itu segmennya agak terbatas ya, nggak semua orang bisa terima. Misalkan kayak contoh ada kalau sepatu ada ditanya mungkin normal, tapi kalau tiba-tiba ada kayak burung-burungnya lah gitu. Nggak semua orang mau kan. Jadi di Alive Lover itu aku benar-benar nuangin sisi cerita dari produk. Nah Alova itu untuk produk hari-hari yang kita bisa pakai buat kantor, hangout, mall gitu loh. Tapi masing-masing tetap ada sisi kreatifnya in other way gitu. Kalau menurut gue sendal lo gitu, sendal gue awalnya kan demen banget pakai sendal dari lu kan waktu itu kan tuh asal Oci, gue cobain nggak sendal dari gue nih. Terus yang sampai gue bilang, ya ini sendal empuknya kayak nenek gue gitu. Kayak nenek lah, kayak mantas lah. Sendal bener enak banget terus modis pula kan. Makanya sampai waktu gue post di story gue aja, ya kebetulan gue lagi pergi pakai sendal lu. Ya berkumpul teman gue juga, ya udah gue screenshot ini satu dari Alive Lovers nih gitu kan, dan emang enak banget ya terus segala macam. Jadi menurut gue bukan karena dari produk lo yang kurang diterima market ya, tapi menurut gue ya memang kurang marketing aja. Ibaratnya kayak lu punya toko berlian tapi lu taruhnya di gurun pasir. Aku ngakuin itu banget. Nggak ada yang lewat atau bahkan nggak ada yang tahu. Lu mau punya produk sebagus apapun, kalau orang nggak tahu tuh gimana gitu kan. Yang namanya nyetok sepatu begitu produksi udah jadi kan itu makan tempat ya, karena ya sekarang ini banyak varian, tiap varian ada ukuran-ukurannya lagi. Nah cara lo
apa sih manajemen alokasi stoknya tuh gimana biar nggak makan tempat di gudang? Oke. Kita pakai sistemnya FIFO, Ci. Jadi kayak Indomaret gitu, first in, first out. Sebenarnya common sih ya. Jadi pasti kita harus pakai punya sistem. Dimana kalau misalkan kita jual di marketplace A, itu terjual, jangan di B juga masih ada. Jadi takutnya nanti jadi double. Jadi pas kita pakai omni channel sistem stok yang bisa nge-koneksi antara marketplace A, B, C, D. Jadi meskipun terjadi penjualan bersamaan, sistem akan mengatur posisi itu berkurang stoknya secara bersamaan. Dan dengan kayak gitu juga produk yang masuk, kita tahu nih, oh ini kemarin masuk, jadi kita bisa ngeluarin sesuai production date-nya. Tapi kalau nggak salah, lu kali yang pernah bilang ya, sepatu itu makin jarang dipakai malah makin cepat rusak. Betul. Itu kenapa ya? Jadi kayaknya masalah kelenturan sih. Sama kan kalau dikotakin terus, dia tuh nggak ada udara, nggak ada sirkulasi. Makanya udah main di jual sepatu ini, aku baru ngerti kenapa sepatu mahal tuh dipajang di rak. Tas, nggak pakai box, bukan dibungkus. Itu bukan gara-gara mahal, tapi biar ada sirkulasinya. Jadi penyimpanan yang paling benar itu adalah di rak, ruang terbuka, diangin-anginkan, bukan dalam box tertutup. Kalau mau di box harus pakai banyak silika dan diganti per berapa minggu sekali. Cara lu akhirnya mendapatkan pengrajin yang oke itu gimana? Aku selalu ngerjain tuh dari hati gitu. Jadi kayak sampai menemukan the one itu tuh benar-benar ya, maksudnya kita memanusiakan manusia kan. Kadang tuh mereka udah berkarya. Kan aku orang seni juga, aku tahu kan. Tapi sama kayak vendor gede tuh mereka tuh di price harganya mirip kayak petani lah gitu. Jadi maksudnya tuh kita bawa mereka gimana caranya kita kasih kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi dari mereka konsisten, kita aja kerja sama dari situ. Berarti lu hunting sampai ke pelosok-pelosok. Ada yang benar-benar sampai di mana ya? Itu kayak di Sukabumi punya bawa. Aku juga nggak tahu tuh daerah mana sih itu. Itu kayak di ujungnya Pelabuhan Ratus itu kayak udah antara gunung dan laut. Terus Lu bisa tahu di situ banyak pengrajin dari mana? dari info para pengrajin lainnya. Jadi karena mereka tuh kalau udah masa gini kan, kalau namanya kita kerja di tempat yang baik kan pasti akan bicara dari mulut ke mulut kan. Lama-lama mereka juga ngabarin ke teman-temannya ngajak, di sini mau gak, dan lain-lain. Jadi sebenarnya lama-lama tuh juga kita juga berkat dari satu ke yang lainnya. Nah terus lu boyong tuh ke Jakarta. Kita di produksi di Ciawi. Sekarang ada berapa pengrajin? Ada yang freelance atau ada yang gaji tetap kayak gitu? Kalau sistem pengrajin di Indonesia tuh nggak ada yang gaji tetap sih. Maksudnya mereka nggak mau sistem bulanan. Jadi mereka tuh per commission. Jadi bahasa itu per produk. Dan artinya mereka boleh mengambil pesanan dari brand lain. Kalau yang kita kerja pengrajin kita semua komitmen hanya untuk brand kita. Kalau nggak ntar mix and match gitu kan nggak bagus kan. Pasti desain misalkan kualitas bisa bocor. Nah sekali kan lu sempat mention walaupun penjualannya menurun, pengrajin harus tetap ada bikin sesuatu kan. Sementara kalau mereka di kompensasinya selalu base berdasar upah, kalau menurun juga kan bukannya mereka cuap-cuap juga ya. Iya sih, makanya itu yang paling berat sih, karena kita ada yang harus dihidupin, ada keluarga mereka yang harus dihidupin. Jadi ketika saat lu lagi turun gitu ya, lagi menurun, itu gimana? Di situ pertama kali gue mencoba untuk kolaborasi. Jadi disitulah pertama kali tuh kita maksudnya benar-benar yang. Jadi lu tetap mengusahakan biar orderan, biar mereka tuh tetap nge-pull lah ya. Betul. Dapur mereka harus tetap nge-pull, dapur. Oke. Nggak apa-apa. Oke, jadi itulah pertama kalinya lu mencoba kolaborasi dengan brand-brand. Betul. Awal pencetusnya itu. Itu udah bisa dapat ide dari mana sih? Jadi gue mengganti pola pikir gue daripada gue fokus ke uang, mending gue fokus ke kelebihan gue tuh apa, yaitu bidang kreatif. Jadi gue melihat kalau misalkan masalah quantity gue nggak bisa ngalahin. Masalah produksi, yang ini bisa produksi banyak ya karena modalnya lebih baik, bisa ngalahin. Yang ini jago digital gue nggak bisa ngalahin. Yang gue bisa tandingin apa? Otak gue gue cuma punya modal otak. Kreativitas gue yang gue punya. Jadi ketika gue punya otak yang menurut gue orang lain, gue mengambil celah kesempatan di mana yang belum pernah orang ambil di dunia sepatu cewek. Makanya disitulah gue bisa keluarin ide-ide. Gue collab dengan brand makanan, brand cantikan, brand minuman. Di situ gue mencoba untuk mengeksplor. Nah ternyata di situ titik terang gue, Ci.
lu ngirim proposalnya gimana? Maksud gue kalau misalnya anggaplah gue punya brand makanan, terus tiba-tiba ada yang ngajakin gue brand sepatu, apa hubungannya sama makanan, itu gimana? Jadi gue nge-DM seluruh brand-brand yang gue anggap bisa membantu menaikkan awareness gue, dan dengan proposal yang udah matang. Jadi setiap ya brand yang gue hubungin itu sudah ada di konsep desainnya di kepala gue, udah jadi. Jadi pokoknya proposal gue udah mantep deh. Gue akan bikin sampai mereka nggak bisa nolak. Bahasa gue begitu sih, sampai mereka nggak bisa nolak. Lu kontak pertama kalinya by email? By Instagram sih. Jadi sosmed kan biasa mereka brand-brand nasional kan aktif. Hampir dan biasanya selalu lihat message request lah ya, Oh. dari customer ya nggak sih. Jadi saat lagi di DM langsung kekirimin proposalnya di situ. Dari setiap selesai dapat kontak personnya, gue aja lagi dapat proposal baru. Jadi gue sistem proposalnya itu tuh kadang tuh gue sampai bikin 3 proposal. Yang pertama tuh sketsa kasar banget, belum gue kasih lihat aslinya. Nanti kalau sudah dapat PIC-nya baru gue kasih sketsa agak bagus. Yang ketiga lengkap dengan campaign marketing dan sampai merchandise-nya, sampai package-nya lengkap. Jadi sebisa mungkin gue akan bikin sampai mereka nggak bisa nolak gue. Impact-nya apa sih dengan lu kolaborasi dengan brand-brand seperti kayak Tango, terus ada Something, ada Endure, kayak gitu? Kita bisa dapat viral secara organik sih. Jadi ini kan produknya bisa dibilang kita create hanya benar-benar berdasarkan produk identity brand-brand tersebut. Iya. Dan itu nggak akan bisa dapat dimanapun karena yang produksi, yang jual tuh hanya kita. Iya sih. Terus juga berarti lu mungkin bisa dapat efek viralnya lebih ke dari kolom search pencarian kali ya. Jadi kalau misalnya ada orang lagi nyari Endure, ada orang lagi pengen beli Tango, misalnya belinya di marketplace, pas search atau nongol juga tuh di halaman Tango, di apaan nih sepatu Tango gitu kan. Dan itu lebih gampang diingat gitu. Jadi misalkan mungkin orang nggak ingat brand gua gitu, tapi mereka ingat pernah Something kan pernah bikin shoes, Tango kan pernah bikin red shoes gitu. Iya. Jadi dari bekas itu aja tuh lama-lama tuh itu nanti bisa jadi snowball effect menurut gue. Dan even satu collab selesai, collab selanjutnya tuh orang akan gak sabar untuk menunggu next bikin apa lagi ya. Nah itu kita praktekin berapa kali, jadi ternyata customer tuh tiap special edition kita bahasa keluar, itu mereka kayak ini kali ini bikin apa lagi. Nah, mereka tuh sampai nungguin ini kalian ngeluarin apa lagi, tebak-tebak gitu kan, makanan, minuman, kecantikan atau apa gitu. Yang gue inget, lo tuh pernah ngirimin gue yang ini meal Tango, ya kan? Terus pas gue buka tuh dalamnya banyak banget kayak snacknya lah atau apa, itu memang semua customer dapet. Yes, temu customer. Coba ya, kita buka ya satu ya. Coba nih, biar level presentasikan contohnya lah. Jadi ini boxnya ini kan tema wafer, sesuai dengan konsepnya di OT. Iya, ini fasilitas ini aja nih. Kebetulan di sesi kali ini tuh di konsep launch kita, si Tango itu ngeluarin produk wafernya. Oke. Ini tuh dia nggak jual dimanapun sih, belum saat itu. Saat itu belum, ya. Makanya tulisan di kemasannya itu limited edition. Tapi ini mereka kasih lu dong, Yes, bukan lu yang beli. itu bentuk salah satu bentuk kerjasama Itu aja. supportnya, oke. Sejauh ini kita belum pernah, Alice Lovers belum pernah kasih package yang beda antara influencer sama customer. Jadi biasanya gini, kan kalau misalkan memakai KOL untuk rilis produk baru itu kan selalu kayak packaging itu lebih heboh daripada seharusnya. Nah aku tuh pengen, kadang-kadang tuh customer atau ngeliat tuh kayak ngiri gitu loh dengan packaging yang si KOL yang heboh banget gitu kan. Ya tuh apalagi sepatunya. Ini dapat lanyard karena kan Oh, lanyard itu ya yang buat gantungan kalau di office orang gantungin itu ya. Ini lucu banget. jadi kayaknya udah over gitu. Ini dari siapa? Ini kita yang provide. Oh. Jadi merchandise-nya itu kita juga kuat di merchandise. Oke. Karena aku suka perintilan Ci. Tapi gila, beli sepatu terus lu dapat ini juga, dapat itu juga. Dapat waffles, Dapat dapat stickers, Terus dapat stiker yang provide juga. Ini saya untuk another collab sih. Jadi kita Oh, sorry, ini bukan yang gue ya. jadi ini sepatunya kita desain Ini sepatunya lucu banget. wafer. Bentuk wafer. Dan ini sepatunya gila simpuk banget. Ini sesuai dengan hariannya yang ini coklat, yang Iya. satu lagi harusnya strawberry. Oh, dia ada beberapa warna. Dua warna. Karena kan dia dua flavor. Yang kita ambil waktu itu temanya dua flavor, strawberry sama yang coklat. Oke. Ya, masukin lagi, kita lihat yang satunya lagi.
Dan kalau yang ini apa nih? Alpha, Sting, Hale, Hale. Jadi kalau Alive Flow fokusnya ke produk, Alpha itu fokus ke collab. Bahasa aku tuh mini hampers. Mini hampers. Jadi kan apa namanya? Gini Ci, love language aku itu tuh gift. Oke, iya. Aku suka orang biasanya gini, orang kan yang suka nerima hadiah juga suka ngasih. Iya. Jadi gue tuh suka gitu perintilan kayak belanja aja tuh kalau dapat perintilan tuh seneng gitu. Nah, jadi gue juga suka membanjiri customer gue tuh dengan hadiah. Jadi ini nggak hubungannya sama sepatu nih yang kali ini? Nggak ada, tapi setiap konsep, jadi kita kerjasama dengan brand-brand lainnya. Di setiap pembelanjaan tuh mereka akan dapat produk dari partner Kolaborasinya. kita, betul. Jadi berupa, ya bahasa aku mini hampers, mereka akan dapat hampers kecil. Dapat hampers kecil kalau beli sepatu tertentu gitu. Enggak, all item kok. All item. Atau itu waktu itu lagi ada campaign seperti itu atau terus-terusan? Tiap bulan. Oh, Jadi makanya yang ini kita kerjasama dengan dia produknya face mist. Kita pelajarin produknya. Jadi buat di brand partner juga kita pelajarin. Oh, ini produknya apa? Makanya diambil ada temanya, konsepnya semua sih. Jadi mission kita tuh delivering happiness. Jadi every package yang di unboxing itu ada experience-nya. Kita hopefully bisa nyentuh gitu loh hati dari customer-nya. dan ini juga ada minimum order nggak biar dapetin ini? Ada, kita minimum order kita set juga. Oke. Jadi buat disesuaikan sama marketnya si produk. Jadi kalau misalnya beda kan yang beli barang 10.000 sampai yang beli 150.000 kan. Oke. Dengan demikian si partner collab juga dia dapat targetnya gitu loh. Oh, oke, ini market yang disesuaikan. Oke, sekarang lanjut lagi. Yang ini collab sama something ya? Gila. Ini nyala guys. Ini pas lo kirim orang buka udah dalam kondisi nyala. Kalau kita bisa nyalain. Jadi biasanya kalau yang Jakarta kita nyalain. Ini pengirimannya aja berapa hari terus baterainya kuat gitu? Kuat sih, udah kita tes. Dia memang kadang ada sih yang karena kan ini kan dari luar ya. Tapi kita usahain kita tes dulu semua. Lucu banget. Gila tuh ya guys, lihat ya. Tuh, tebel banget kan? Ini tuh. Ini juga Biasanya tuh. dapat serum. Apa nih sebutannya namanya? Kita sebutin double foam. Double foamnya ya, foamnya aku bilangnya besar. Ya pokoknya gitu lah. Empuk banget. Kayak pantat baby. Kayak pantat baby ya. Dan ini inspirasi waktu itu dengan something, ini apanya? Dari serum. Jadi dia serumnya. serum 24 karat. Oh. Jadi kan kayak sparkle serumnya. Ini nggak ada di tempat lain sih. Semua yang kita desain itu nggak ada di tempat lain. Kalau misalnya nanti gue pengen bikin sepatu hak kayak gini lucu nih. Bisa. Oh gila. Terus sampai ada kapas-kapasnya. Karena Terus dari si something support serumnya ya. yes, jadi setiap pembelian dapat serum sama original. Gue penasaran ini lampunya pakai apa sih? Lampunya pakai apaan sih? Saya kayak lampu hias ponakan. Sebenarnya simple ya, cuma jadi bagus tuh. Ternyata tuh ada adaptornya di situ tuh. Dan ini kuat berapa hari tadi lo bilang? 3 hari kalau yang kita tes ya. Jadi beneran ada yang nyalain terus-terusan. Ada, jadi pas satu itu kalau yang nerima Gojek same day, aduh itu tuh happy banget. Kita juga senang dan kalau customer kan happy gitu Cio. Ulasannya gimana tuh pas mereka tulis kayak di Shopee lo atau gimana? Ada yang pernah sampai doain owner yang masuk ke surga. Tapi emang guilty pleasure-nya maksudnya seneng gitu kalau ngeliat ulasan yang bagus gitu. Kayaknya tuh Iya, terbayar. campingnya terbayar gitu, jadi semangat lagi ya gak sih? Nah kalau yang Pure, Nah, kalau ini waktu itu tuh si Enpure lagi ngeluarin series Marigold Marigold sih apa sih? tanaman. Jadi tanaman. Jadi ini gambar ilustrasi tanamannya. Oh, maksudnya ada formula dia mengandung marigold. Ya ampun, ini gila, ini sih niat banget loh sampai dibikin emblem begini. Ini kan manual kan? Ada kita ya keren dan Ini sayang banget ngebuka. kayak awal Ci itu customernya kita stok sesuai namanya, misalnya ngirim ke Cici nih kita tahu namanya Christina, kita tahu dulu Ci, jadi aku nyetopin A sampai Z. Tapi itu khusus untuk kayak berapa. Oh, masih kami ambil yang marigold. Ini buat gua ya. Nggak boleh. Ini Hills Marigold pertama di Indonesia. Sorry, Ini bahkan di seluruh dunia. marigold loh. Ini udah bikin sendiri Hills-nya. Kita produksi sendiri. Gue mau yang kayak gini haknya, lucu banget.
Ini aku udah survive sampai bahkan di Eropa, di China aja belum ada. Ini kalau bentuknya HP kayak gini tuh gak capek sih Ini kalau aku tes sampai di gilas motor loh, Ci. apanya di gelas motor. Jadi ini sepatu aku taruh, terus motornya gilas gitu loh, buat tahu dia patah apa enggak. Karena ada yang akan nanya, kalau aku beratnya 100 kilo muat apa enggak. Oh gitu ya. Dan aman nih. Nah kalau yang ini, Nah, lucu banget sih, gummy bear gini. ini waktu itu kan kita mau lebaran, jadi kita mau bikin program edisi khusus apa ya gitu, yang bosan gitu kan di YouTube. Iya. Coba dari makanan, ngobok-ngobok dari kue atau apa, dapatlah ide dari gummy bear. Ya ampun, Ya Allah. lucu banget. Jadi ini pertama di roti present ini nggak bakal ada. Jadi heels gummy bear pertama. Seneng gak sih ya kalau lu kan punya jiwa kreativitas, terus lu bisa produksi sendiri, lu bisa maintain the quality controlnya sendiri. Ini dapat piece-nya Vivier atau Pop Pocket. Ini kita. Apa ini pop pocket? Jadi ditok. Oh, yang buat ditaruh di belakang handphone buat ini ya, taruh jari biar handphone gak jatuh ya. Betul. Jadi kita sampai custom. Ini buat ini kan Iya, dapat iya. dia dari pembelian. Gila, berarti customer tuh selalu akan expect tiap kali beli apa-apa pasti ada something di dalam box. Semua produknya. Malah kadang ada yang surprise yang kalau misalnya kita lagi in stock, mereka nggak bisa tebak dapat apa. Dan lu gak pernah tulisin di deskripsi lu kalau ini bonus apa Kalau terus ini ditulisin, tapi ada kayak kadang kalau lagi ada stok nih, aku suka bikin misteri gitu Ci, kayak gacha gitu loh. Kan Iya, iya, kalau iya. dapat produknya, nah itu Iya, kita nggak ditebak. Karena gini, bagian itu tuh kan aku benar-benar mulai seperti ini dari nol. Aku tuh benar-benar nggak bisa lupa rasanya pertama kali saat customer beli barang kita tuh senangnya kayak apa? senangnya kayak Pecah apa? telur pertama. Pecah telur pertama, benar. Iya. Jadi sampai saat ini kalau ada yang langganan atau yang kayak aku tahu, aku tuh benar-benar kadang tuh suka cross check gitu, ini customer lama atau customer baru. Aku kan seneng banget kalau kayak, wah ini orang masih loyal lah sama kita. Aku benar-benar appreciate itu, makanya aku selalu membanjiri mereka dengan hadiah, tidak peduli mereka belinya banyak atau dikit, sale apa enggak. Jadi Tapi lu masih ada untung dong. masih Gak mungkin dong jualan malah jadi boncos. kalau sendiri suamiku mungkin boncos deh. Nah, lu kan kalau dari cerita lu ya, gue liat tuh lu perhatian banget ya sama customer ya. Relationship lo, apa maksud gue, gimana cara lu maintain hubungan lo, maksudnya kan dari misalnya mereka beli pertama kali nih, terus senang mungkin kasih pulasan. Nah, lu maintain biar mereka loyal terus sama lo tuh ada cara-cara yang lain gak? Kita tuh ada tim khusus buat relation sama customer, tepatnya kayak tim curhat gitu Ci. Tim curhat? Jadi sedari pertama pun belum ada timnya, itu benar-benar aku yang balesin gitu loh, karena aku kan energinya banyak ya. Bentar, mereka chat lo via apa? Dari DM Instagram. Jadi sebenarnya tuh aku mewajibkan setiap customer yang DM itu tuh bukan di-treat sebagai customer tapi temen. Iya. Jadi maksudnya jangan mereka diperlakukan baik karena kita ngarepin penjualan gitu. Iya. Jadi maksudnya bangun komunikasi benar dari nol. Jadi customer itu banyak macam sih. Ada yang dari dokter gigi, ada yang ibu rumah tangga, ada yang lawyer, ada yang sekolah, sampai yang anak kuliahan. Itu ceritanya juga macam-macam. Jadi mereka tuh nggak cuma cerita tuh, bukan datang tuh cuma buat beli, tapi benar-benar ngobrol sampai curhat. Ada yang curhat, ada yang single mother, ada yang dia kerja di Kalimantan, dia perjuangin satwa-satwa, jagain. Ada guru yang di sekolah dia. Jadi maksudnya itu benar-benar sampai dokter gigi. Trigger mereka tiba-tiba chat terus waktu curhat itu gimana? Pasti nggak langsung. Menurut aku sih by proses Ci. Jadi makanya aku ngajarin timku tuh memang harus nge-reply orang tuh tulus. Karena kan yang jauh tuh manusia Ci, bukan robot. Iya. Jadi istilahnya dari kita open, orang juga akan open. Aku percaya segala sesuatu yang dilakukan dengan tulus hati dan ikhlas itu niscaya pasti akan tersampaikan. Percaya kok. Jadi kayak ketulusan tuh nggak akan bohong. Iya. Aku nge-treat tim aku begitu, dan aku harap mereka juga men-treat setiap, bahasa aku sobat Alfa ya, untuk para follower Instagram itu dengan baik juga. Jadi maksudnya tuh culture-nya kita tuh tersalurkan dengan baik. Jadi makanya tuh kita tuh meskipun, tapi maksudnya nggak bohong ya, kita tetap butuh pembelian. Cuma setidaknya makanya aku bilang aku menghargai setiap customer yang beli. Kita nge-treat bagaimana mereka, kita bukan cuma mau kamu beli, kita bahagia, kita senang kalau mereka bisa suka sama produknya. Jadi makanya kita nggak boleh ngecewain.
Lu pernah cerita ke gue juga waktu Halloween tuh lu pernah sampai ngirimin ke cowok gitu di dalam kardus. Itu gue masih itu kayak hah, tapi gue nggak explore nanya reaksi customer lu gimana. Dan itu kan oke lah pas Halloween, tapi apakah mereka tahu kalau itu cuma dalam rangka Halloween atau dia pikir ini apaan sih, apa nggak sengaja dimasukin? Jadi Ci, kan 1 tahun tuh 12 bulan. Iya. Masing-masing bulan itu beda. Sekarang kalau orang membelinya berdasarkan kebutuhan, ya orang kan belinya bukan alas kaki, kita beli tas, beli baju, sepatu kan bukan cuma beli mau pakai. Kita belinya brand. Bagaimana kita mendapatkan value itu ke dalam brand. Nah, di setiap bulan itu kita selalu buat campaign yang berbeda-beda. Nah, waktu campaign Halloween, kan di Indonesia sebenarnya nggak identik dengan Halloween. Kayaknya kalau Valentine atau Natal, Lebaran kan pasti udah umum. Nah, Halloween ini jarang dipakai. Jadi aku pakai buat kayak prank gitu loh ke customer, buat lucu. Tapi customernya nggak tahu dia lagi di prank. Harusnya tahu sih. Harusnya Atau tahu. ada Jadi thank you note-nya tulisannya ada. Happy Halloween kah? temanya semua, postcardnya, desain freebiesnya, stickersnya itu semua kita set Halloween, jadi kayak peekaboo deh gitu. Jadi makanya kalau dulu misalkan kecoanya kita selipin, kali kecoanya kita tempelin, jadi pas boxnya dibuka ada kecoa. Lo pernah gak sih nanya ke mereka kenapa mereka balik lagi beli lagi sepatu lo? Ya mungkin awalnya beli ini terus beli lagi. Selain karena unik, kan karena kan yang namanya desain kan selera ya. Tapi apa sih poin yang bikin mereka tuh kembali lagi gitu? Mungkin karena problem solving, Ci. Oke. Jadi aku berusaha mendengarkan, meskipun bukan aku yang langsung lihat gitu loh, balas atau gimana. Tapi jadi aku tuh selalu rutin minta survei dari tim, apalagi yang langsung berinteraksi dengan customer, baik customer marketplace atau admin sosial media gitu kan. Maksudnya sebenarnya tuh yang audiens butuhin tuh apa? Karena kan kita jual produk itu kan buat customer kan, bukan buat kesukaan kita dong. Iya. Jadi bukan ngikutin selera kita. Kalau ngikutin selera aku, mungkin aku maunya tuh yang pita-pita banget, yang unyu, kawaii gitu. Tapi kan orang beda kan ya. Nah jadi kita tuh dengerin customer tuh butuhnya apa. Dari keluhan customer itu bisa jadi problem solving. Contohnya ada customer kakinya jember banget, jadi benar-benar jember itu sampai kayak sendal ininya tuh yang terbuka. Ya biasanya terbuka tuh lebih gede ya. Jember tuh kayak kakinya lebar tuh begini gitu ya. Gitu. Jadi lebarnya serata-rata atau ada neon, tulang keluar. Atau ada juga yang punuknya atau pundut gitu kan. Mereka sebut kaki mereka tuh kaki badak, kaki gajah, kaki naga gitu, macam-macam deh gitu. Mereka tuh susah sih cari sepatu kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak pakai sepatu tuh kakinya tuh mekar gitu loh, kayak pakaian tertutup tuh dalam sempit, ntar lecet. Dari situ kita develop sampai akhirnya kita pernah kolaborasi dengan influencer yang punya permasalahan kakinya 13 cm. Itu tuh lebar banget. Lebarnya 13 cm tuh mau segini kira-kira. Emang biasanya rata-rata kaki tuh berapa sih? Normal kaki cewek Indonesia itu tuh range-nya tuh 9 sampai 9,5. 10 tuh udah tak masuk lebar. Ini udah beras. Itu ngitung dari ujung jempol ke ujung telinga Atau di kaki nih, dari sini sampai sini. Oh, oke. Tulangnya tuh bener-bener keluar gini. Dan dia pakai sepatu topon tuh sakit. Even sepatu yang harganya puluhan juta, yang branded banget, itu nggak bisa, Ci. Karena masalahnya adalah itu sepatu fashion, bukan sepatu yang khusus untuk tulang kaki. Akhirnya kita develop gitu dari permasalahan. Ternyata customer tuh banyak yang memiliki permasalahan yang sama. Nah ketika keluar serius itu salah satu jadi problem solving banget ya. Maksudnya tuh benar-benar tuh continuous gitu, Ci. Yang istilahnya kalau kita buat produk yang memang mewakilkan kebutuhan, orang tuh akan nyari dengan sendirinya. Jadi kesimpulannya, customer akan loyal sama kita kalau kita tuh mendengarkan keluhannya mereka, kita memberikan produk yang problem solving bagi mereka. Makanya setiap produk tuh itu sampai ada karetnya gitu, Ci, supaya bisa kalau cuma kayak, jadi kita tuh prediksi gitu loh. Memang kalau misalnya dalam satu tipe bisa ada 2 jenis yang khusus punggung kaki lebar, makanya kita sedia konsultasi. Ada garansi size. Garansi size itu nggak cuma buat tukar size, bisa tukar warna, bahkan bisa tukar model. Jangan dia beli model ini dia nggak suka, dia bisa exchange ke model lain. Karena kan sepatu itu perlu dicoba ya. Jadi kita dari dulu banget, dari 10 tahun lalu mungkin aku bisa bilang kita pencetus awalnya untuk garansi size.
ada syarat-syarat tertentu nggak, tagnya nggak boleh copot atau apa? Ini kan nggak mungkin pakai tag kan? Yang penting belum dipakai aja. Belum dipakai, kayak boleh dibersihin. Itu ketahuan. Oh gitu. Ketahuan. Pernah ada yang pakai saya SPG-an indoor kan. Jadi tapi kan indoor itu kan tetap ada kerikil-kerikil. Meskipun dibersihkan tetap. Garansi berapa hari? Garansi 30 hari. Tapi ya sometimes juga kalau ada case tertentu, misalkan customer ternyata sakit atau dia keluar kota, ya kita bantu. Maksudnya kan kita juga masih orang yang aku nggak mau yang saklek banget. Pada kenyataannya, kalau misalnya sebuah toko itu melakukan garansi retur 30 hari misalnya ya. Berapa banyak sih? 1 dari 1000 kah? 1 dari 100 kan seperti itu? Paling 10% sih. Lumayan loh 10%. Jadi dari 100 pembelian ada 10 yang tapi belum tentu karena retur gak masuk, kayak misalnya ini mau tukar size atau mau tukar model. Tapi kalau tukar modelnya bukannya aneh ya? Biasa kan kayak gini, Cici misalkan suka tukar model karena ternyata dia ininya agak sempit atau gimana gitu, kurang ternyata dia rasa warnanya nggak cocok buat dia lebih prefer warna lain. Itu kita bolehin kok. Nah, tadi kan lo juga ada cerita soal gimana lo sempat ngedrop banget deh waktu di saat pandemi itu ya, setelah pandemi bahkan. Akhirnya cara survivingnya gimana? Satu, selain kolaborasi tadi ya, aku kan itu kepepet tuh belajar digital marketing. Oh gitu? Benar-benar aku yang terjun, soalnya aku coba pakai jasa kiri kanan tuh nggak ketemu solusi. Jadi benar-benar aku keluar belajar utak-atik kiri kanan, ikut seminar, ikut workshop, sampai akhirnya benar-benar ngerti gitu loh. Oh ternyata gini dunia digital marketing tuh seperti itu. Dan akhirnya link iklan sendiri. Untuk sekarang benar-benar marketing benar-benar aku yang pegang, dari campaign, konten, photoshoot, desain produksi, sama ads-nya. Sama juga kerjasama dengan sejumlah KOL. Nah, pertanyaan gue selanjutnya, yang namanya ketika lo jualan kan pasti ada aja yang namanya komplain kan, komplain atau bahkan kritikan lah. Nah, ada nggak sih kritikan yang sampai bikin lo tuh harus ubah cara main bisnis lo? Kayaknya gue ada inget deh yang bikin gue berkesan itu ketika satu customer yang udah cukup lama sama kita loh, yang kita tuh dia ngomong, produk kalian tuh bagus cuma modelnya itu mirip-mirip, bilang gitu. Di situ tuh aku kayak kena jelek banget. Maksudnya itu mirip-mirip begini, Cik, modelnya kurang, kita kurang ngikutin tren. Di situ aku sadar, oke. Maksudnya tuh kita salah nih. Jadi kayak idealis gitu loh, Cik, terlalu idealis. Misalnya aku udah buat nih sepatu strap, kalau ada orang lain yang udah buat dia strap ini silang, aku tuh nggak mau buat, karena aku tuh nggak mau dibilang kok mirip ya gitu. Padahal sebenarnya kan kalau ngomong dari produk kan dari originalitas yang banget sih, semua juga pasti ngikut entah dari tren luar atau siapa, atau muter lagi kayak fashion. Jadi kadang tuh kayak udah begini tuh aku udah nggak mau buat lagi nih, kayak misalnya udah strap 2. Padahal sebenarnya tuh beda model tuh, ada yang emang suka silang, ada yang suka di strapping, Ci. Jadi shoes itu kalau benar-benar beda satu pola aja, satu tali aja, itu udah jadi shoes yang berbeda. Even kayak shoes ini nih, dia tertutup semua deh. Dia ada satu tali tengah aja di sini, sama satu lagi di ankle, itu udah jadi produk yang berbeda. Tapi kadang-kadang karena kita orang produksi, mata orang produksi, kita ngeliat tuh sama. Kita ngeliat tuh kayak kita udah ada flat shoes, satu selesai. Padahal orang tuh bukan itu kebutuhannya, mereka butuh variasi yang lain. Nah itu jadi tamparan keras sih. Jadi maksudnya kayak ternyata tuh kita stuck di desainnya yang kita rasa tuh kita udah cukup ngikutin, ternyata tuh kita masih nggak ngikutin tren. Akhirnya dari situ berubah lagi, paksa lagi berubah. Jadi apa sih yang orang mau tuh? Ternyata tuh kita tuh model ini kurang ya, ini masih jadul gitu loh. Kita terlalu percaya sama produk hero kita yang ternyata masih belum 100% memenuhi kebutuhannya customer. Untuk mengurangi resiko nggak laku misalnya, atau ternyata kan lo kan yang pengen ngedesain kan, ngedesain semua sendiri. Lo tuh strateginya gimana sih? Apakah lo ada survei dulu, lo lebih suka suatu A atau B sebelum lo mulai produksi kayak gitu? Nah, biasanya kalau kita survei sih, karena kebetulan kita kan sudah lama di sosial media. Jadi sosial media kita tuh udah kekumpul benar-benar mungkin yang shoes lover. Jadi sebelum launching ini, kita memutuskan mau desainnya seperti apa, karena kita udah spill tipis-tipis gitu loh, Ci. Kita udah spill tipis-tipis, kita minta customer yang terjun langsung buat memilih gitu loh. Jadi misalkan dari suara terbanyak. Bahkan pernah aku ngeluarin kayak edisi khusus Natal,
itu aku invite customerku yang udah loyal customerku yang misalkan udah kita kenal, sering ngobrol, itu untuk kita gathering, dan mereka yang benar-benar desain tuh sepatu. Wih, Jadi aku ngasih bahan, ngasih model, dan ngasih haknya. Jadi kan kita copotin semua, Iya. dikeluarin haknya tuh sampai berapa biji, berapa color, bahannya mereka benar-benar mix dan dinamain dengan nama mereka. Itu keren sih. Gak kepikiran loh gue. Jadi bener-bener invite terus sampai namanya aja variannya pakai. Pakai nama mereka. Oke, Olive. Nah, mungkin 2 pertanyaan terakhir deh. Pertama, kalau lu bisa ngasih saran nih ya ke orang yang pengen mulai bisnis, ya kan? Atau mungkin specifically bisnis sepatu gitu. Khususnya ya itu di profesional sepatu. Apa yang bakal lu bilang ke mereka? Pertama, Ya. berdoa dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Karena manusia ngasah semua seperti apapun jalannya, endingnya Yang Maha Kuasa yang menentukan. Iya. Kedua, fokus sama kelebihan bukan kekurangan. Karena sekeras apapun kita berusaha menutupi kekurangan kita, mendingan kita fokus ke kelebihannya kita. Contohnya Mici, gue gak kuat di angka-angka ya. Ya daripada gue sibuk pelajaran tuh Excel, hitungan, udah gue fokus aja ke kreatif. Jadi gue akan mencari partner yang cocok untuk melengkapi kekurangan gue. Nah, sekarang apa sih harapan lo buat kedepannya lah? Harapan dan rencana lo ke depan buat si Alive Love Arts dan Alofa? Gue berharap gue masih bisa mengeksplor lebih banyak, bisa lebih banyak partner collab lagi. Jadi benar-benar tuh sejauh mana sih gue bisa mengasah kreativitas ini sampai sejauh apa gue bisa bawa untuk membanggakan Indonesia juga gitu. Kalau bisa sampai go internasionalnya, amin. Oke, Olive, luar biasa banget. Banyak banget hal-hal yang menginspirasi gue juga, terutama dari gila ya. Ketika lo kan kalau mungkin bahasa umumnya kan memanusiakan karyawan, ini ibaratnya menjadikan customer sebagai teman sampai kalau customer sampai bisa curhat sama lo, itu sih udah hubungan chemistry-nya, hubungan emosionalnya udah attach banget sih. Dan gue yakin banget sih Tuhan sayang sama lo. Kan gue pernah bilang kan kalau kan terus sedih-sedihnya lo setiap kali lo lagi butuh ada aja yang selalu ngebantuin lo, ya gak sih? Itu nguatin gue banget. Iya gak sih? Itu nguatin gue. Jadi ya gitu. Dan justru malah kalau kesimpulan yang sering gue dapatkan dari pembelajaran gue selama hidup gue ini adalah ya, janganlah pernah berhenti berbuat baik sama orang gitu ya. Karena kadang tuh orang berpikir kita udah baik sama dia, pasti dapat kebaikannya dari dia lagi gitu. Padahal justru kebanyakan kebaikan itu selalu datang dari arah mana saja dan tidak selalu dari orang yang pernah kita bantu. Jadi ya itu dia kan, bisnis yang penting lurus-lurus aja dan yakin aja lah kita dijaga. Putih. No black. Oke guys, thank you banget buat yang semua yang udah nonton. Jangan lupa juga follow Instagramnya Alive Love Arts dan Alofa.id. Ya nanti ditulis aja di sini, dan bisa juga bincang-bincang dengan Olive. Mungkin kalau yang mau nanti gua tulis di Instagramnya Olive ya. Dan thank you banget Olive. Makasih Cici. Bye semuanya. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.